Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Iwan Jaya. Hari ini kita akan mencoba apa aja kira-kira yang saudara perlukan sebelum mendalami atau mempelajari pemrograman mobile. Jadi ada fundamentals introduction, ada ini pondasinya. Yang pertama activity, intense, fragments, thread, service, receiver. Activity, jadi merupakan satu komponen yang berhubungan dengan pengguna. Jadi kalau kita lihat di sini activity itu adalah yang mulai dari ujung ya, paling ujung yang di sini kiri atas sampai dengan ujung bawah kanan. Nah, ini yang disebut dengan activity. Di dalam activity, kita sebagai user dapat melakukan apapun, dapat berinteraksi dengan aplikasi yang menerima reaksi dari user, dari kita. Itulah yang disebut activity. Oke, berikutnya kita akan menemukan namanya life cycle untuk pembangunan di Android. Di sini setelah activity dijalankan, biasanya ada method onCreate. Kalau kita lihat di sini, yang di ini jadi siklus pengembangan di Android itu ada nanti activity launcher yang pertama, berikutnya ada method onCreate, ini berikutnya ada method onStart, ada method on resume. Nah, jadi metode-metode ini yang akan kita temuin pada saat di dalam pengembangan Android. Jadi rekan sekalian, ini kalau pengembangan sangat diperhatikan bagaimana activity. Berikutnya ada intent, merupakan sebuah fungsi untuk mengkomunikasikan antar komponen di dalam sebuah aplikasi. Nah, di dalam aplikasi kalau kita lihat ada apa bedanya kalau kita lihat nih page 1, page 2 ini. Nah, ini kan activity nih. Jadi apa bedanya activity dan activity ya? Jadi ada, kalau kita lihat nih dalam aplikasinya ada page 1, page 2. Nah, di Android satu page itu disebut activity. Nah, kalau kita lihat di sini page yang ini berarti activity. Dari mulai ujung kanan, ujung kiri atas sampai dengan ujung kanan bawah, ini activity, satu activity. Ini berarti dari ujung kanan kiri atas sampai ujung kanan bawah, ini activity. Jadi ada dua activity. Jadi di Android satu page itu disebut activity ya rekan-rekan. Makanya untuk perpindahan dari activity 1 ke activity 2 itu proses dalamnya disebut intent. Jadi kalau perpindahan activity 1 ke activity 2 di dalamnya ini disebut intent.
Jadi mengirimkan data dari satu activity ke activity lain ini, misalnya mengirimkan sebuah teks dari activity 1 ke activity 2. Nah, jadi kalau kita lihat lagi bahwa karena kan harus ingat bahwa activity itu apa? Activity itu adalah dari gambar, kalau kita lihat dari ujung kiri atas sampai dengan ujung kanan bawah, ini berarti satu activity. Nah, terus kalau ini berarti dari ujung kiri atas sampai dengan ujung kanan bawah. Nah, ini activity, jadi dua activity, ada main activity, ada second activity. Nah, fragment, kalau kita lihat fragment merupakan komponen view yang fleksibel dan dapat disisipkan pada sebuah tampilan dari activity. Jadi merupakan komponen view yang fleksibel dan dapat disisipkan pada sebuah tampilan dari activity. Apa bedanya activity dan fragment? Sama-sama page. Analoginya activity adalah mading, activity mading atau board seperti papan tulis. Fragment seperti poster, nih seperti poster yang ditempel di mading. Activity adalah page yang full dari atas sampai ke bawah. Nah, kalau kita lihat di sini activity. Sedangkan fragment itu ya ini. Ya posternya ini, poster ya. Ya kayak kita di mading lah. Kalau mading itu kita lihat kan ada papan pengumuman, itu biasanya kan ada papannya, terus ada fragment atau ya yang mau ditempel di mading. Nah, ini biasanya banyak digunakan di tab 1, tab 2, tab 3. Nah, berikutnya thread. Kalau kita lihat thread, semua proses yang ada dalam sebuah aplikasi ada di dalam thread. Secara default, proses yang ditampilkan di layar merupakan proses yang ada dalam main thread, ya, seperti handler dan async task. Berikutnya service. Service merupakan komponen tidak terlihat yang dapat digunakan untuk menjalankan proses di dalam aplikasi. Biasanya digunakan untuk menjalankan proses yang memakan waktu lama. Contohnya pemutaran musik dan blocking operation untuk networking. Jadi pemutaran musik, upload musik, tanpa kita sadari dalamnya itu ada yang memprosesnya, ada yang menjalankan proses-proses yang berat tersebut. Pemutaran musik yang waktunya lama, ya, atau upload musik juga biasanya digunakan service, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita upload musik itu, nah itu kan waktunya lama. Nah, itu di dalamnya itu biasanya yang digunakan di service. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan, jadi untuk yang proses yang memakan waktu lama. Nah, jadi ya ini yang digunakan service. Nah, berikutnya kita lihat broadcast receiver. Broadcast receiver adalah sebuah komponen Android yang berfungsi untuk melakukan broadcast pesan dari aplikasi lain atau dari sistem itu sendiri. Pesan yang
broadcast. Pesan yang di broadcast disebut event atau intent. Aplikasi yang melakukan broadcast untuk memberitahu aplikasi lainnya bahwa beberapa data telah diunduh ke perangkat yang tersedia. Lalu penerima broadcast akan menerima pesan untuk melakukan transfer data Lalu penerima broadcast akan menerima pesan untuk melakukan transfer data, informasi. Jadi kalau kita lihat di sini broadcast receiver ini intinya ada yang mengirim, ada yang menerima. Siapa yang mengirim, siapa yang menerima. Nah, kalau kita lihat di sini ya, mengenai broadcast receiver. Ya, sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.